Assalamualaikum teman-teman. Kami mahasiswi Universitas Borneo Tarakan, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini kami akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, fungsi, langkah-langkah, struktur, dan contoh dari teks, petunjuk atau arahan, dan teks dongeng. Baik, sebelum masuk dalam materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Sri Handayani, NPM 1940605011. Yang kedua ada Indri Sekar Putri, NPM 1940605012. Dan yang terakhir ada Nur Faida, NPM 1940605013. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih teks petunjuk atau arahan itu. Nah, jadi pengertian dari teks petunjuk atau arahan adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu secara terperinci. Misalnya di jalan atau di mana kita bertemu dengan suatu tulisan atau poster yang berisi tentang bagaimana tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, jadi teks-teks seperti inilah yang termasuk dalam teks petunjuk atau teks arahan ini. Nah, teks ini juga biasa dikenal dengan teks prosedur, di mana teks prosedur juga memuat tentang langkah-langkah bagaimana untuk melakukan sesuatu. Nah, teks jenis ini juga dapat membantu kita, mempermudah kita dalam melakukan sesuatu atau menggunakan suatu barang atau produk yang baru saja kita beli, sehingga kita tidak salah dalam penggunaannya nanti. Jadi seperti itu. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi dari teks petunjuk atau arahan. Fungsi dari teks petunjuk atau arahan biasanya digunakan sebagai penyampai informasi secara bertahap sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun agar berjalan sesuai dengan tujuan. Adapun fungsi-fungsi dari teks petunjuk atau arahan yang lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberitahu pembaca secara terperinci. Yang kedua, untuk mempermudah para pembaca dalam melakukan sesuatu. Yang terakhir adalah untuk memberikan petunjuk agar dapat melakukan sesuatu dengan mudah. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks petunjuk. Yang pertama, memiliki judul, di mana setiap kali kita ingin membaca buku atau membaca sebuah tulisan, pasti yang pertama kali kita cari itu judulnya, karena judulnya ini dapat membantu kita menerka-nerka atau menebak-nebak, oh kira-kira seperti apa ya yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan yang kedua itu dituliskan menggunakan poin-poin. Kenapa? Karena teks ini berisi langkah-langkah, sehingga dalam penulisannya itu harus secara poin-poin agar apa yang akan kita lakukan itu dapat tersusun secara terperinci. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Kenapa? Karena dalam teks ini mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah berupa kalimat yang menerangkan bahwa teks ini merupakan suatu teks petunjuk. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dari teks petunjuk atau arahan. Yang pertama, tujuan. Biasanya berisi tentang target atau petunjuk yang harus dicapai sesuai dengan langkah-langkah. Yang kedua, langkah-langkah, yaitu bagian yang harus dilakukan untuk dicapai, yang mana isinya berupa penyusunan langkah-langkah yang sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, material, yaitu biasanya bahan atau alat yang diperlukan sesuai dengan informasi yang diberikan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pembuatan teks petunjuk atau arahan. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu pendahuluan. Biasanya pendahuluan ini
memuat kata yang menarik. Tujuannya agar pembaca lebih berminat dengan kegiatan yang disampaikan. Yang kedua yaitu menerangkan alat yang digunakan. Nah, pada langkah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bersifat resep dan yang kedua yaitu bersifat tersusun. Dalam bersifat resep, hal yang perlu kita perhatikan yaitu kita harus lebih jelas lagi dalam membuat jumlah takarannya, harus pas gitu. Dan yang kedua itu bersifat tersusun atau terstruktur. Yang lebih kita perhatikan itu ialah alat dan bahannya harus jelas, misalnya alat pakunya, palunya, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu prosedur. Di dalam prosedur ini yang perlu kita perhatikan langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu, dimulai dari urutannya, dari urutan yang pertama hingga urutan yang terakhir. Tujuannya agar lebih tersusun atau terstruktur. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan ini yang perlu kita perhatikan yaitu inti atau pokok dari pembahasan kegiatan kita. Dan di sini memuat kata-kata yang positif. Tujuannya agar pembaca lebih berminat lagi untuk mengerjakan kegiatan yang kita sampaikan. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan contoh dalam membuat teks petunjuk atau arahan. Yang pertama kita harus menjelaskan dulu alat dan bahan yang ingin digunakan. Yang pertama kita harus menyediakan air yang sudah mendidih di dalam termos. Dan yang kedua gelas. Yang ketiga kita harus menyediakan kopi. Dan yang keempat sendok. Dan yang kelima adalah gula. Lalu kita harus menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatannya. Yang pertama, masukkan bubuk kopi ke dalam gelas sebanyak kurang lebih 1 sendok teh. Dan yang kedua, masukkan gula sebanyak 1,5 sendok makan. Dan yang ketiga, tuang air yang sudah mendidih yang berada dalam termos tadi ke dalam gelas. Dan yang keempat, aduk menggunakan sendok hingga larut. Dan yang terakhir, kopi sudah siap untuk dihidangkan. Jadi, pengertian teks dongeng adalah teks dongeng dapat dimasukkan ke dalam kategori teks cerita fiksi karena kedua teks ini merupakan cerita fantasi atau bukan berdasarkan kisah nyata. Jadi cerita ini adalah imajinasi sang penulis atau karangan daripada sang penulis atau pengarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari teks dongeng. Seperti yang kita ketahui, teks dongeng sama dengan cerita rakyat, yaitu sama-sama berisi cerita fiksi. Adapun fungsi dari teks dongeng itu sendiri menurut Danajaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penghilang ketegangan pada masyarakat. Contohnya, pada saat mendengar orang asing yang belajar bahasa Indonesia yang menggunakan dialeknya yang masih kental, dianggap atau sehingga dianggap sebagai sesuatu yang lucu. Yang kedua, sebagai tindakan protes masyarakat. Tindakan protes masyarakat kepada pemerintah yang karena dianggap kinerjanya yang kurang memuaskan. Yang ketiga, yaitu sebagai pengingat pada kebudayaan. Biasanya, setiap cerita dongeng atau cerita rakyat itu pasti mengandung budaya-budaya yang ada di setiap daerah dari cerita tersebut. Yang keempat, sebagai media hiburan. Sebagai media hiburan, biasanya cerita dongeng hanya berisi tentang kehidupan makhluk hidup seperti binatang. Yang kelima, teks dongeng sebagai media pembelajaran, yaitu teks dongeng berisi amanat dan pesan moral. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dongeng sebagai berikut. Yang pertama, merupakan sebuah cerita rekaan atau cerita fiksi.
Jadi cerita ini ditulis secara tidak nyata atau hanya dituliskan berdasarkan imajinasi dari si pengarang. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami sang pembaca. Dan yang ketiga, merupakan sebuah cerita yang bertujuan untuk menghibur si masyarakat atau si pembaca. Dan yang keempat, menggunakan bahasa yang baku dan tidak bertele-tele. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah teks ini ditulis ke dalam alur cerita. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur teks dongeng. Yang pertama, abstrak. Biasanya pada bagian ini berisi tentang bagian-bagian penting dari cerita. Yang kedua, orientasi, yaitu bagian pengenalan tema cerita, latar belakang tempat, dan tokoh-tokoh dalam cerita. Yang ketiga, komplikasi. Biasanya pada bagian ini masalah-masalah mulai bermunculan sebagai daya tarik. Yang keempat, evaluasi, yaitu biasanya berisi proses pemecahan masalah yang dialami oleh tokoh utama. Yang kelima, resolusi, yaitu proses pemecahan masalah yang dialami oleh tokoh utama. Yang keenam, koda, berisi pesan moral dan nasihat. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam menulis teks dongeng ini. Yang pertama itu harus ada tema. Nah, tema di sini merupakan ide pokok yang terdapat di dalam sebuah teks. Yang kedua itu harus adanya tokoh. Tokoh adalah orang atau pelaku yang melakukan sesuatu dalam sebuah karangan. Yang ketiga itu alur. Alur merupakan bagian utama bagian urutan kejadian yang berhubungan langsung dengan sebab akibat. Yang keempat itu ada konflik. Konflik biasanya adalah peristiwa yang menjadi daya tarik dari sebuah karangan tersebut. Nah, konflik ini biasanya dia berupa pertentangan antar tokoh dalam cerita. Yang kelima itu ada klimaks. Klimaks di sini merupakan puncak dari sebuah konflik. Nah, yang keenam itu ada latar. Latar biasanya berupa tempat, waktu, suasana, dan lingkungan yang terdapat di dalam cerita. Dan yang ketujuh itu ada amanat. Nah, amanat ini merupakan pesan atau moral yang ingin disampaikan dari sebuah cerita atau karangan tersebut. Dan yang kedelapan itu ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan sebuah pandangan dari si penulis untuk menyediakan tokoh, tindakan, latar, dan peristiwa dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya itu ada penokohan, di mana di sini penokohan merupakan cara untuk menampilkan seorang tokoh. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh daripada teks dongeng. Saya mengambil dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu pun berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, dia datang kembali. Pohon itu menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kata si anak laki-laki. "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu," kata si apel. Jadi anak laki-laki itu pun langsung memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Sejak saat itu, akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki dan pohon apel itu sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa lagi memberikanmu apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua itu adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat," kata sang apel. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang
menangis bahagia. Baiklah, jadi saya akan memberikan contoh RPP daripada teks dongeng. Yang pertama yaitu standar kompetensi. Siswa diharapkan mampu membaca dan memahami ragam teks non-sastra melalui cerita dongeng. Dan yang kedua yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu membaca dongeng. Yang ketiga, hasil belajar, menjelaskan watak dongeng, tokoh dan penuturannya. Dan yang keempat yaitu materi pokok. Materi pokok ini yang kita bahas yaitu tentang cerita dongeng. Dan yang kelima, indikator. Indikator terbagi menjadi dua, yaitu menyebutkan tempat-tempat kejadian dalam dongeng. Dan yang kedua yaitu tokoh-tokoh dalam dongeng, menyebutkan tokoh-tokoh dalam dongeng. Yang keenam yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada dua, yaitu yang pertama siswa dapat membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus. Dan yang kedua, siswa dapat mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan dongeng. Yang ketujuh yaitu langkah-langkah kegiatan. Biasanya dimulai dengan doa bersama, terus informasi terkait materi yang disampaikan, memberi teks, lalu guru memberikan contoh tentang cara membaca yang baik dan benar. Lalu guru dan siswa sama-sama menyimpulkan pelajaran teks tersebut. Yang kedelapan, alat dan sumber pelajaran. Dan yang kesembilan, evaluasi. Evaluasi ini biasanya memuat soal-soal yang diberikan guru kepada siswa. Tujuannya agar guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang diberikan. Yang ke-10 yaitu pedoman penilaian. Biasanya guru dapat memberi skor 50 sampai 100 tergantung dengan kebenaran siswa tentang jawaban atau evaluasi yang diberikan tadi. Sekian dari video kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Saputra MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia SD, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman